Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 3. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, kamu senantiasa sehat selalu. Happy Humans, tanggal 7 Juni merupakan hari ulang tahun Komnas HAM dan kita sudah berdiri selama 30 tahun. Nggak kerasa memang Happy Humans. Nah, untuk itu Happy Humans, podcast kali ini spesial untuk memperingati hari ulang tahun Komnas HAM. Kita mengundang staf senior atau staf yang sudah melanglang buana bersama Komnas HAM selama 30 tahun ini, dan tentu saja staf yang junior, staf baru lah kita bisa bilangnya. Siapa mereka dan bagaimana kesuaraannya? Stay tune terus ya di sini Happy Humans. Nah, Happy Humans, seperti yang aku bilang tadi, kita sudah kedatangan nih Mbak Sasanti Amisani, Pranata Humas Ahli Madya, dan Mbak Putri, Pranata Komputer ahli pertama. Benar nggak ini saya? Mbak Santi dan Mbak Putri. Benar ya? Benar. Oke. Selamat datang ya. Terima kasih sudah mau join di Tangga Prasa. Saya tahu pasti Mbak Santi dan Mbak Putri sibuk banget nih. Mbak Santi, cek Mbak Santi. Ya. Mbak Santi kan ahli madya nih. Pasti itu kan sudah lama ya namanya ahli madya. Dulu pas ahli pertamanya kapan ya, Mbak? Halo Mas Denny, makasih ya. Ini sebenarnya aku tuh nggak dari ahli pertama kan. Waktu itu humasnya sendiri kan waktu itu belum ada, dan waktu itu juga saya tidak berawal dari humas, saya berawal dari pemantauan. Kemudian dari pemantauan juga ada perubahan struktur organisasi kayak gitu. Kemudian nanti pindah ke bagian lain, misalnya ke waktu itu ada subkomisi perlindungan kelompok khusus gitu. Terus kemudian saya pernah di Dikduk juga, kemudian terakhir ada juga saya pernah di peneliti dan pernah juga di kerjasama, sehingga pada akhirnya juga di humas gitu saat ini terakhir begitu Mas Dendi, riwayat saya kayak gitu. Mantap tuh, pasti udah lama ya. Itu periode siapa aja Mbak Santi? Kalau nggak salah ya, ketika itu saya kan masuknya tahun 97 Mas Dendi, Maret 97 kayak gitu waktu itu. Periode kalau dari dilihat lagi dari sejarahnya tuh periodenya dari tahun 1993 begitu. Dan saya masuk 1997 saat itu. Berarti udah berapa tahun ya? Saya nggak bisa ngitung nih. Nah, kalau Mbak Putri dapetin ahli pertamanya kapan? Ya, halo Mas Dendi dan halo juga Happy Humans. Aku masuk Komnas HAM itu Desember 2020, itu langsung jadi Pranata Komputer pertama. Jadi masih baru sih, belum nyampe 3 tahun di Komnas HAM. Ini sangat beda jauh dengan Mbak Sasanti ya. Tapi kan pasti baik yang lama maupun yang baru kan pasti punya rasanya gitu loh. Nah, sebenarnya aku pengen tahu nih, rasanya itu kerja di Komnas ini gimana sih? Mbak Santi dulu deh, yang sudah melanglang buana gitu selama udah berapa tahun ya Mbak? 30 tahun lah ya, hampir 30 tahun lah saya bilang ya. Hampir, iya. Oke deh, Happy Humans ya, kalau mau melihat suka dukanya ya Mas Dendi ya. Suka dukanya ya. Kalau dari masa yang dulu itu kan sebenarnya sih dulu kami itu sebenarnya belum PNS kayak gitu. Kemudian waktu itu masih banyak
pegawainya itu dari kementerian lain, karena memang kan nggak ada orang ya, tiba-tiba disuruh untuk membentuk Komnas HAM waktu itu, kemudian dibantu atau dibidani oleh Kemenlu dan sebagainya, kemudian banyak asetnya Setnek, gedungnya Setnek kayak gitu, kemudian karyawannya juga bukan karyawan yang PNS asli dari Komnas HAM, tapi ada yang dari Kejaksaan, kemudian dari DPR, kemudian ada yang dari Dirjen Lapas kayak gitu. Jadi seperti itu kondisinya waktu itu. Terus setelah itu barulah ada seperti angkatan-angkatan berikutnya yang mulai merekrut. Jadi tidak dari kementerian-kementerian lain, tapi merekrut staf kayak gitu sih Mas. Dan mulailah itu sedikit-sedikit masuk. Dan kemudian lama-lama tuh tahun 2003 ada penawaran siapa yang mau jadi PNS, siapa yang tidak mau jadi PNS, dan banyak yang akhirnya melamar atau menjadi PNS. Demikian Mas Dendi sampai akhirnya pada saat ini kayak gitu. Ini menarik, bentar ya Mbak Putri, ini menarik ini karena tadi dibilang dari berbagai pihak ya, sebut tadi ada Dirjen Menkumham, Sesnek dan sebagainya. Terus dalam pandangan Mbak Santi nih, bagaimana bisa sesolid ini? Maksudnya sampai sekarang bisa tetap eksis ini, kenapa ya? Kok bisa gitu? Iya, sebenarnya begini ya Mas Dendi ya. Dulu tuh kan banyak sekali ya dengan keterbatasan yang ada gitu. Justru kayaknya pokoknya dulu terbatas sekali baik sebagai human resources-nya gitu kan terbatas, kemudian fasilitasnya terbatas. Saya aja udah untung tuh udah merasakan kantor yang ada di Latuhan Hari, karena sebelumnya tuh kayaknya kantornya ada yang di veteran dan sebagainya. Itu kayaknya saya kalau dengar ceritanya dari yang sebelumnya, yang sebelum saya masuk itu kecil kantornya, dan ya dulu dengan segala keterbatasan itu masih bisa solid karena saat itu kan Komnas HAM adalah salah satu atau satu-satunya ya lembaga HAM di masa Orde Baru kayak gitu, dimana lembaga lain kan belum terlalu gimana gitu loh Mas, belum terlalu berani untuk mengemukakan pendapatnya kayak gitu. Dan kita juga orangnya masih sedikit, kemudian juga waktu itu anggotanya juga yang benar-benar ya bisa dikatakan gitu prominent lah kayak gitu, prominent atau memiliki ini tersendiri kayak gitu, tempat tersendiri di masyarakat kayak gitu sih Mas Denny, kira-kira kayak gitu. Oke. Makasih Mbak Santi. Aku ke Mbak Putri dulu ya Mbak. Tahan dulu. Mbak Putri. Ya, hadir. Nah ini sekarang tanya rasanya nih sebagai ya anggota baru lah ya di sini. Itu gimana rasanya kerja di Komnas nih? Kerja di Komnas rasanya gimana ya? Jadi kan pas aku masuk tuh pas lagi masa COVID ya Mas ya. Jadi pas datang ke Komnasan lagi masa pada WFH tuh Mas. Masih agak belum terlalu banyak yang hadir kan. Lalu diajaklah sama senior kami di IT masuk ke ruangan yang serba kuning. Itu vibes-nya kayak sangat gembira gitu loh. Kayak langsung wow, gue kayaknya di sini bakal happy deh kayaknya deh. Karena vibes-nya aja udah nggak terlalu kaku kan. Mindset kita kalau kerja di pemerintahan itu adalah kita kaku, kita kayak serba putih, serba serius ya kan. Pas nyampe ke ruangan tempat aku ditempatkan duduk itu, namanya ruangan Dikluh ya Mas ya. Itu kayak kuning, pokoknya seru banget ya. Dan ternyata staf yang lain juga sangat kooperatif dan enak sih diajak mainnya juga, diajak kerjanya. Menyenangkan berarti ya? Sangat menyenangkan. Nggak ada tantangannya? Masa nggak ada tantangannya? Tantangannya apa dong kira-kira? Kalau tantangan dalam pekerjaan atau gimana nih Mas? Ya tantangan ya kerja di Komnas gitu, maksudnya apa aja dukanya gitu? Oh, kalau dukanya sebagai rumahnya agak jauh lokasinya, ya kan rumah saya di Bekasi ya. Kalau tantangan secara pribadi sih gitu, jaraknya lumayan jauh. Kemudian kalau tantangan pekerjaan sendiri kayak kita tuh kayak harus mengembangkan
mengembangkan kemampuan kita secara mandiri gitu. Kalau menunggu dari kantor kayaknya agak lama begitu. Jadi kalau menunggu dari kantor agak lama, ngembangin diri sendiri. Betul, secara mandiri sih. Terus gimana itu cara ngembanginnya, Mbak? Kalau dari Maksudnya aku pribadi bisa cerita? sih, iya boleh. Kalau aku secara pribadi caranya adalah kita kayak nyari kayak kursus online yang free. Karena kan kalau dari dana pribadi kan juga terbatas ya Mas ya. Jadi kayak pinter-pinteran aja kita nyari kursus online atau cari dari YouTube buat pengembangan pribadi sih. Oke, sip, mantap banget. Iya. Cari kursus online yang free ya. Sama berarti kayak saya. Oke, kalau ini khusus Mbak Santi nih pertanyaan nih. Pertanyaan yang ini nih. Mbak Santi, Ya, silakan Mas Dendi. ada cerita nggak yang zaman dulu itu ada, tapi sekarang tuh, wah kok nggak ada sih gitu. Kira-kira apa gitu? Baik, kalau ya gimana ya, kalau zaman dulu tuh mungkin ini kalau masa saya waktu itu sebelum menjadi PNS ya. Kalau sebelum menjadi PNS itu dulu semuanya semuanya dikembangkan oleh Komnas HAM. Waktu itu Pak Sekretaris Jenderalnya almarhum Pak Baharudin Lopa. Jadi waktu itu semuanya mekanisme pengaduan dikembangkan sendiri oleh Komnas HAM dan ya anggaran juga kalau nggak salah juga dulu kebetulan saya tidak pernah terlibat ya dalam anggaran, tapi dulu anggarannya kecil, setahu saya ya kecil, tetap kecil sampai sekarang mungkin, tapi dulu banyak inovasi-inovasi yang dilakukan kayak gitu, dan itu lebih pada ininya sendiri, maksudnya inovasi-inovasi di Komnas HAM kayak gitu loh Mas Dendi, enggak yang misalnya terikat oleh yang kaitannya sama peraturan-peraturan kepegawaian dan sebagainya kayak gitu sih. Sekarang lebih susah untuk mencari inovasi. Gitu, kalau Mbak? sekarang sih mungkin lebih teratur ya, maksudnya lebih ada aturan-aturannya kayak gitu. Kayak gitu. Nah kalau inovasi sendiri ya berarti kan harus mengacu kepada itu gitu loh Mas. Tetap bisa dilakukan bagaimana kreativitasnya untuk bisa terus melakukan inovasi, tapi tentu harus didukung oleh SDM sama sumber daya atau anggaran yang memadahi kayak gitu. Kalau dulu sih ya udah anggaran segini gitu, terus ya udah inovasi yang bisa dilakukan seperti ini kayak gitu sih kayak. Misalnya dulu mekanisme pengaduan, ya udah kita ciptakan mekanisme pengaduan kayak gimana. Kemudian kalau ke lapangan gitu, apa yang mau dilakukan di lapangan kayak gitu. Walaupun dulu kan belum didukung juga oleh teknologi digital yang seperti sekarang ini ya. Jadi dulu tuh lebih manual banget kayak gitu. Terus kemudian saya kalau boleh sampaikan, misalnya satu komputer nih, satu ruangan cuma punya satu komputer itu untuk 3 orang. Kemudian laptop juga nggak ada deh kayaknya, dulu belum ada musim bawa laptop apalagi dikasih laptop kayak gitu. Tapi ya udah berarti dulu tuh pakai teknologi yang sederhana kayak gitu. Seperti samaan ini misalnya saya waktu itu masih mengalami ya misalnya pelatihan nih di mana gitu, saya di luar negeri. Kalau sekarang kan pelatihan tinggal bahannya paling-paling dikasih e-book atau apa ya. Kalau dulu tuh bisa satu koper ininya materi yang dibawa. Materinya ya. Ya kayak gitu-gitu. Jadi ya kayak gitulah keterbatasannya waktu itu, salah satunya teknologi. Kemudian nggak kayak sekarang ya. Kemudian juga dulu masih mencari sendiri gitu inovasi-inovasinya sebelum menjadi PNS ya kayak gitu. Kalau sekarang kalau udah ada peraturan tetap bisa dilakukan inovasi selama orangnya memadahi, sumber dayanya terus ditingkatkan. Tadi seperti Mbak Putri harusnya di encourage atau di develop kayak gitu, dan juga anggarannya juga memadai untuk mendukung itu sih. Itu ya. Ya. Mungkin satu lagi nih tambahannya, mungkin kalau dulu mungkin nggak ada pekerja disabilitas yang di Komnas, sekarang ada kan. Dulu pernah ada komisioner yang disabilitas Mas. Nah, iya komisionernya. Komisioner yang disabilitas, beliau ada Pak Daming ya ada. Iya. Ya. Kira-kira apa nih Mbak yang menurut Mbak sudah baik dan harus dipertahankan, terus yang kurang
apa nih? Ini fair-fairan aja nggak apa-apa kok. Kalau ya misalnya kalau yang harus dipertahankan yang dari masa lalu, dari yang waktu sebelumnya ya Mas ya, kayak gitu maksudnya. Iya. Kira-kira apa yang sampai sekarang yang menurut Mbak, wah ini baik nih harus dipertahankan, wah ini kurang harusnya lebih dikreasikan lagi lah gitu. Ya, kalau ini sih harus jelas sih Mas, kalau ini ya maksudnya tujuannya mau dibawa kemana organisasi ini gitu, itu yang paling menurut saya penting gitu. Tentu saja kita juga lihat juga dong dasar hukumnya apa, misalkan mandatnya apa, kemudian juga menyertai juga adalah latar belakang. Maksudnya kan nggak bisa ya kayak dari dulu misalnya dari tahun 98 sampai sekarang nggak berubah gitu aja, nggak mungkin lah. Tetap aja kita harus mengikuti atau ya kita harus update lah dengan kondisi yang sekarang gitu. Itu yang sudah bagus sih kalau dari dulu sih sebenarnya adalah sumber dayanya gitu loh, sumber daya manusianya. Asalkan sepanjang sumber daya manusia tersebut diperlakukan sebagai mestinya kayak gitu. Misalnya tadi dijaga misalnya agar gimana orang itu tetap bersemangat, kemudian gimana biar dia itu tidak pokoknya tetap bersemangat, tetap mempertahankan integritasnya kayak gitu, tidak luntur oleh misalnya karena frustasi atau bagaimana kayak gitu. Walaupun memang sebenarnya kerja di sini memang ada hal-hal yang membuat tegang ya, misalnya yang kaitan sama pengaduan dan lain-lainnya kayak gitu. Terus ketemu sama keluhan-keluhan orang, nah itu tuh harus ada upaya-upaya untuk mengatasi kayak gitu. Jadi bagaimana agar staff tersebut tetap semangat, kemudian juga tetap menjaga integritasnya, tetap loyal kepada Komnas HAM tanpa harus melupakan mereka, itu juga manusia juga gitu. Itu sih Mas. Ya, jadi tetap sustain ya, jadi manusia dan tetap bekerja di bidang hak asasi manusia. Ya, jadi dua sisi kemanusiaannya. Dia juga manusia loh, gitu. Jadi harus diperhatikan juga sebagai manusia itu apa gitu. Dan tetap menjaga tetap menjaga juga profesionalismenya kayak gitu. Mungkin itu nanti. Iya. Nah, sekarang makasih ya Mbak Santi. Ini aku ke Mbak Putri dulu nih sebagai anak muda gitu yang baru masuk, melihat Komnas ini apa gitu yang baik dan harus dipertahankan, dan apabila ada yang kurang, apa gitu yang kurang, supaya kita juga bisa belajar bareng kan. Ya Mas Dendi. Kalau menurut aku yang baik itu adalah kita sih sesama pegawainya juga sudah cukup solid ya Mas ya. Maksudnya kalau misalkan kita ada kesulitan dalam pekerjaan, pasti yang lain juga mau membantu. Jadi kita tidak terjebak dalam kesulitan itu sendiri. Kalau butuh perbaikannya apa ya? Mungkin sarpras kali ya Mas ya. Sebagai aku yang anak baru ini ibaratnya, jujur kami pun duduknya bagi dua gitu. Jadi belum ada tempat duduk yang secara resmi itu adalah punya kami atau punya saya atau punya aku gitu ya. Oke. Jadi tempat duduknya itu yang kosong, silakan gitu ya. Iya benar, kita berbagi, makanya kita jadi kayak sama rasa gitu Mas. Berbagi dengan yang lain gitu. Itu bagus apa enggak itu menurut Mbak Tri? Kalau menurut saya sih kurang bagus ya, karena kan takut barang-barang kita juga hilang, malah jadi memfitnah dengan yang lainnya kan. Ya, untuk menghindari fitnah ya. Betul. Sip. Oke, terakhir ini buat Mbak Putri dan Mbak Santi, harapannya ke depan mau kayak gimana sih untuk Komnas ini? Karena kan Komnas juga udah eksis sampai 30 tahun ya, dan saya juga berharap ini tetap eksis sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Apa Mbak Santi dulu deh? Baik ya, Mas Dendi, gini,
Kalau harapannya sih sebenarnya ya, harapan untuk ini ke depannya Komnas HAM tuh tetap bisa ada di hatinya masyarakat kayak gitu. Jadi ketika ketika ada permasalahan hak asasi manusia itu misalnya yang diingat, oh ya ada Komnas HAM seperti demikian kalau harapannya. Tapi sekali lagi kita juga harus mengingat bahwa Komnas HAM itu adalah bukan penyelesai sebagai mana yang kayak orang lain pikirkan ya. Pokoknya kalau udah ke Komnas HAM itu udah deh selesai semua masalah. Enggak seperti itu, karena di samping itu Komnas HAM juga memerlukan partner untuk menyelesaikan suatu kasus atau suatu permasalahan hak asasi manusia kayak gitu. Nah berarti selain itu kita juga kemitraan dengan yang lain itu juga perlu dipupuk gitu oleh Komnas HAM. Itu sih harapannya. Dan yang kedua tuh harapannya juga lebih ini lagi untuk internal ya, lebih untuk internal tuh lebih lebih memperhatikan lagi staff kayak gitu. Itu sih harapannya untuk internal, untuk memperhatikan pasti staff kayak gitu. Kalau kerjasama tadi bisa terus ditingkatkan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri, kerjasama untuk kegiatan-kegiatan sih bisa lebih ditingkatkan lagi, itu aja. Tapi Sepakat Mbak Santi, kemitraan, terus peningkatan kapasitas staf juga itu sangat perlu banget ya. Kalau Mbak Putri gimana nih? Harapannya apa kira-kira? Ya, harapannya sih kurang lebih sama dengan Mbak Santi ya, biar kita saling tambah solid lagi dari internalnya, dan juga peningkatan kapasitasnya juga ditambahkan. Kemudian biar hak asasi manusia menjadi sebuah tren gitu di kalangan masyarakat, biar tidak terlalu banyak dan dapat dikurangi pelanggaran-pelanggaran HAM di antara sesama warga masyarakat ini. Itu aja sih Mas Indi. Ya, makasih Mbak Bu. Ada tambahan? Misalnya gini tadi aku jadi ingat tuh, bagaimana hak asasi manusia itu bisa juga diterima oleh orang atau anak-anak atau kaum remaja atau muda saat ini gitu loh. Itu yang harus dicarikan tadi, ngomong-ngomong soal inovasi ya. Jadi nggak mikirnya aduh kayaknya rumit banget nih, kayaknya ini pasti peraturan-peraturan yang jelimet-jelimet itu. Enggak, jangan seperti itu. Jadi harus dicari informasi atau inovasi agar gimana bisa diterima dengan mudah tapi benar kayak gitu. Cara penyampaiannya benar, materi yang disampaikan itu juga benar. Seperti itu sih Mas Dendi. Iya benar, karena kita dapatkan bonus demografi ya. Anak muda semakin banyak hari ini. Saya kira itu Mbak Santi dan Mbak Putri. Terima kasih udah mau hadir. Nah, Happy Humans, itu tadi refleksi pengalaman Ibu Sasanti dan Putri selama bekerja di Komnas HAM. Ternyata menarik juga ya, banyak pengalaman yang mereka, banyak kritik, banyak saran, banyak pendapat, dan tentu kita butuh perbaikan. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan ini sampai habis Happy Humans. Tentu saja kita menunggu feedback Happy Humans, kritik dan sarannya di email. Jadi langsung aja kirim ke tanggaprasa@komnasham.go.id, dan jangan lupa ikuti monitoring dan evaluasi yang linknya akan dilampirkan. Terus Happy Humans bisa mengikuti media sosial kami di Instagram @komnas.ham, Twitter @komnasham, Facebook Komnas HAM, dan YouTube Komnas HAM Channel. Dan juga Happy Human kalau ingin mau ngobrol-ngobrol bareng kita, ada live chat di tanggaprasa.id. Happy Human bisa hubungi kami setiap pukul 1 sampai 3 sore. Baik Happy Human, sampai jumpa di podcast berikutnya pada pukul 16.00 di hari Rabu minggu depan. Dadah!